Oke, pada video ini kita akan lanjut membahas soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini tingkatan kesulitannya masih sama dengan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi. Seperti biasa, kita mulai dari menurunkan suku demi suku dulu. 5xy kuadrat ini kita turunkan dulu. Jadi penulisannya itu D dalam kurung 5xy kuadrat per dx. Jadi perintahnya ingat ya, kita mau turunkan terhadap x. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini ada bentuk pangkat dan ada bentuk perkalian. Sehingga kita perlu misalkan dulu dia menjadi U kali V. 5xy kuadrat. Ini bisa kalian pisahkan. 5x ini kita misalkan dia sebagai U, lalu y kuadrat ini kita misalkan dia sebagai V, sehingga terbentuklah sebuah fungsi U kali V. Maka kalau saya mau menurunkan sebuah fungsi yang berbentuk U kali V ini terhadap dx, maka saya akan menggunakan rumus U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, mana U aksen, mana V, mana U, mana V aksen. Nah, terus di sini tadi kita misalkan U-nya itu adalah 5x, sehingga U aksennya itu adalah 5. Kok bisa? Pakai aturan pangkat ya. Atau ingat aja ya, kalau variabelnya itu berpangkat 1 maka dia hilang. Tersisa koefisien. Oke. Kemudian V-nya itu y kuadrat. Berarti V aksen itu adalah pangkatnya 2 ini turun di depan, lalu dikali dengan y saja di sini. Pangkat 2 ini kita kurangi 1, maka sisa 1. Jadi jawabannya turunan V-nya itu atau V aksennya itu adalah 2y. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumus yang ini nih, semua komponen yang ada di sini kita inputkan ke rumus yang ini. Oke. Nah, penulisannya tulis di sebelah sini aja ya. U aksen dulu, 5, berarti 5 dikali V. V-nya itu tadi y kuadrat. Terus ini y kuadrat. Lalu tambah, ini tambah ya, baru U itu 5x nih, kali V aksen. Jadi biasakan ya, terus tanda kali itu titik kayak gini. V aksen 2 kali Y. Oh, berarti sini 2Y langsung nih. Oh, ada yang kita lupa. Kira-kira apa yang dilupa nih? Nah, ini kan kamu turunkan Y terhadap X. Berarti ingat ya, jangan sampai lupa di sini dy per dx ada. Nah, berarti sini nanti dikali lagi dy per dx. Tuh hampir tuh kita lupa. Oke, next. Jadi itu tahapan untuk penurunan suku pertama ini. Kita lanjut. Nah, jadi kalian boleh pause video ini untuk memahaminya lebih lama lagi ya. Oke. Penurunan suku awal sudah selesai, pindah ke suku yang kedua. Tan Y. Ini tulis dulu tambah. Nah, turunkan tan Y ini terhadap X. Tambah ini tulis di sini lagi. Jadi turunannya tan dulu nih. Turunannya tan itu adalah seken kuadrat. Nah, sudutnya tetap nih kita tulis Y yang di dalam kurung ya. Lalu kali, turunkan di dalam kurung. Turunannya Y itu adalah 1. Tapi ingat, karena Y terhadap X maka harus ada dy per dx. Nah, next sama dengan, kita masuk ke suku ketiga nih, sama dengan 3x. Turunkan 3x ini terhadap x. Berarti turunan 3x itu 3. Yang tadi Miss bilang ya, kalau
koefisien, kalau pangkat variabel itu 1 berarti 3. Atau kalau kalian bingung dari mana ini, kita pakai yang fungsi pangkat aturannya. Ini kan seperti ini ya, 3x pangkat 1. Pangkatnya tulis ke depan yang ini, lalu dikali dengan 3x ini, lalu pangkat 1 ini kita kurangi 1, sehingga nanti 1 kali 3 yang ini itu 3, x nya berpangkat 1 kurang 1, 0. Apapun yang berpangkat 0 pasti nilainya 1, sehingga kelihatan 3 kali 1 yaitu 3. Nah, jadi cara cepatnya ingat aja, kalau di sini variabelnya berpangkat 1, langsung saja turunannya adalah tinggal koefisiennya. Kita lanjut. Semua suku-suku sudah diturunkan. Berarti tinggal kita tulis rapi dulu nih, supaya nggak terlalu banyak titik-titik kelihatan. Oke, 5 kali y kuadrat bisa kita tulis langsung saja 5y kuadrat tambah 5x kali 2y, berarti angkanya ini bisa kita kali nih, 5 ini kita kali 2 dapat 10, xy itu saja seperti ini, lalu dy per dx tambah, oh ya, kalau kalian merasa kayak repot menulis dy per dx, boleh tulis dy aksen ya, seperti yang biasa kita lakukan di kelas. Nah, kemudian di sini secant kuadrat kali 1, secant kuadrat y kali 1, berarti di sini secant kuadrat y aja. Lalu dy per dx sama dengan 3. Nah, ini sudah tulis rapi. Berikutnya kita kumpulkan, masuk ke tahapan kedua, kumpulkan semua dy per dx di samping kiri saja. Kita tanda dulu nih mana suku-suku yang punya dy per dx. Oh, ini. Oke, lalu yang mana lagi? Oh, ini lagi. Oke. Berarti yang mesti tidak tanda itu harus kita pindahkan ke ruas samping kanan. Nah, di samping kanan itu ada angka 3, terus dulu 3. Berarti 5y kuadrat ini yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif. Lalu di sini ada 2 penulisan dy per dx, itu 1 kali aja. Baru kita bikin kurungan dalam samping kirinya. Ambil 10xy yang ini, simpan dalam kurungan, tambah, ambil ini ya, tambah secant kuadrat y ini, simpan dalam kurungan ini. Nah, sehingga kita sudah bisa melihat dy per dx itu sendiri aja di sini. Nah, masuk ke tahapan yang ketiga. Kita maunya di samping kiri atau ruas kiri itu cuma ada dy per dx. Lalu nanti dapatlah sama dengan sesuatu. Nah, berarti kalau seperti ini, ingat aja di ruas kanan 3 kurang 5y kuadrat nggak bisa diselesaikan, tulis kembali. Sorry. Nah, kemudian yang di dalam kurungan ini atau yang di samping kiri dy per dx ini kan dia perkalian nih. Kalau kita mau pindahkan isi kurungan ini, maka kalau dia pindah ke kanan jadinya bagi atau per seperti ini. 10xy ditambah secant kuadrat y. Oke, itu untuk turunan dari fungsi nomor 5 ini. Sampai sini selesai boleh. Mau disederhanakan juga boleh kalau memang bisa ya. Tapi kalau kita lihat tidak ada yang bisa kita sederhanakan atau kita mau lanjut selesaikan sudah nggak bisa. Ya berarti jawabannya sampai sini aja. Mau ubah secant ini jadi 1 per cos juga boleh. Tapi pada dasarnya sampai sini udah benar ya. Nah, tapi kalau pilihan ganda soalnya ya ikuti bagaimana caranya bentuk jawaban yang kamu punya ini kamu ubah ke bentuk dari semua pilihan yang ada. Kira-kira masih bisa tidak diubah bentuknya ini menjadi sesuai dengan pilihan A, B, C, D yang ada di pilihan ganda. Nah, tapi kalau esai sampai sini udah dibenarkan. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 5. Silakan chat ke Miss kalau ada yang mau ditanyakan pada pembahasan nomor 5 ini. Next kita akan bahas soal nomor 6.